Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Novanda Hafizam dengan NIM E312331060 dari golongan C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dua metode penting dalam analisis statistik, yaitu ANOVA dan korelasi, yang memiliki peran signifikan dalam proses visualisasi dan interpretasi data. ANOVA atau Analysis of Variance adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih guna menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan di antara mereka. Metode ini membantu kita memahami variasi dalam data dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Sementara itu, korelasi adalah pengukuran statistik yang menggambarkan sejauh mana dua variabel berhubungan satu sama lain. Dengan menghitung koefisien korelasi, kita dapat mengetahui kekuatan antara hubungan dua variabel. Apakah mereka memiliki hubungan positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Melalui video ini, saya akan menunjukkan bagaimana kedua konsep ini dapat digunakan dalam visualisasi data untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Mari kita mulai pembahasan lebih lanjut. Pertama, kita akan membahas tentang ANOVA. Di sini sudah terdapat contoh kodenya. Dari kode berikut akan menghasilkan output berupa diagram kotak atau box plot yang menunjukkan distribusi jumlah rental berdasarkan hari dalam seminggu. Mari kita lihat baik-baik diagram kotak atau box plot yang ada di layar. Diagram ini memberikan gambar rinci tentang variasi jumlah rental untuk setiap hari dalam seminggu, dimulai dari Senin hingga Minggu. Yang pertama, Senin memiliki median yang paling tinggi mendekati angka 11, yang menunjukkan bahwa setengah dari data jumlah rental pada hari tersebut berada di atas dan di bawah angka ini. Rentang antar kuartil Q1 hingga Q3 menunjukkan bahwa sebagian besar data berkisar antara 10 hingga 12 rental, dengan distribusi yang cukup lebar dan tidak ada outlier. Yang kedua, Selasa memiliki median yang lebih rendah, yaitu sekitar 7. Kotak Q1 hingga Q3 menunjukkan rentang 6 hingga 8 rental, mengindikasikan distribusi data yang lebih sempit dibandingkan Senin. Whisker atau garis horizontal menunjukkan bahwa jumlah rental berkisar dari 5 hingga 9 tanpa adanya outlier. Yang ketiga, Rabu menunjukkan median di sekitar 5 dengan distribusi data yang lebih kecil dan konsisten. Kotak Q1 hingga Q3 sempit berkisar antara 4 dan 6 rental, dan Whisker menunjukkan nilai minimum dan maksimum di sekitar 4 dan 6. Kamis memiliki median di angka 7, serupa dengan Selasa dengan rentang Q1 hingga Q3 antara 6 hingga 8. Rentang Whisker cukup luas, menunjukkan minimum di angka 5 dan maksimum di angka 9. Jumat menunjukkan median yang cukup tinggi, yaitu sekitar 9 rentang Q1 hingga Q3 adalah antara 8 hingga 10 rental. Dan Whisker menunjukkan bahwa nilai minimum dan maksimum berkisar antara 7 dan 11 tanpa adanya data outlier. Sabtu memiliki median rendah di angka sekitar 5 dengan rentang antar kuartil yang sempit, antara 4 hingga 6 rental, yang menunjukkan bahwa jumlah rental pada hari ini cenderung konsisten dengan sedikit variasi. Minggu memiliki median di angka sekitar 7 dengan distribusi data antara Q1 dan Q3 berkisar antara 6 hingga 8 rental, serta Whisker yang menunjukkan rentang 5 hingga 9. Secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa Senin dan Jumat memiliki jumlah rental tertinggi secara median, sementara Rabu dan Sabtu memiliki jumlah rental terendah. Melalui analisis ANOVA, kita dapat mengevaluasi apakah perbedaan jumlah rental antar hari ini signifikan secara statistik. Jika hasil ANOVA menunjukkan nilai P yang signifikan, misalnya di bawah 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa setidaknya satu hari memiliki perbedaan jumlah rental yang signifikan dibandingkan hari lainnya.
Selanjutnya, kita bahas korelasi. Di sini juga sudah terdapat contoh kodenya, dan dari kode ini akan menghasilkan output berupa grafik scatter plot. Seperti yang kita lihat, scatter plot ini menunjukkan hubungan antara jumlah rental di sumbu X dan jumlah pengunjung di sumbu Y. Setiap titik merepresentasikan pasangan data jumlah rental dan jumlah pengunjung. Koefisien korelasi yang dihitung adalah 0,82 yang mengindikasikan adanya hubungan yang positif dan cukup kuat antara kedua variabel tersebut. Dengan kata lain, ketika jumlah rental meningkat, jumlah pengunjung cenderung meningkat pula. Mari kita perhatikan beberapa poin penting dalam plot ini. Yang pertama, distribusi data. Sebagian besar titik data berada dalam kisaran jumlah rental 6 hingga 9, dengan jumlah pengunjung berkisar dari 7 hingga 10. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas data terdistribusi dalam rentang yang cukup konsisten. Yang kedua, arah hubungan. Hubungan positif terlihat dari kecenderungan titik-titik yang bergerak ke arah kanan atas, menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah rental, jumlah pengunjung juga cenderung meningkat. Yang ketiga adalah titik menonjol. Perlu diperhatikan adanya titik yang berada di pojok kanan atas, di mana jumlah rental mencapai 10 dan jumlah pengunjung mencapai sekitar 14. Ini menandakan kejadian khusus seperti promosi atau hari dengan lonjakan pengunjung yang signifikan. Dan yang keempat adalah penyimpangan data. Walaupun korelasi cukup tinggi, kita dapat melihat bahwa ada beberapa titik yang menyimpang dari pola umum, yang menunjukkan bahwa hubungan antara jumlah rental dan jumlah pengunjung tidak selalu linear sempurna, dan mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah pengunjung. Dengan koefisien korelasi sebesar 0,82, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara jumlah rental dan jumlah pengunjung. Namun masih ada variabilitas dalam data yang tidak dijelaskan sepenuhnya oleh hubungan linear ini. Sehingga analisis lanjutan seperti regresi mungkin diperlukan untuk memahami lebih dalam pengaruh faktor-faktor lainnya. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa analisis ANOVA dan korelasi memberikan wawasan yang sangat berharga dalam memahami pola data dan hubungan antara variabel. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.